Halo semuanya, selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lin. Hari ini kita akan melanjutkan ke kitab Wahyu pasal 17 setelah membahas pasal 16 dari 7 malaikat yang membawa 7 mangkuk. Salah satu dari mereka datang kepada saya dan berkata, "Ayo, mari kita lihat hukuman yang akan diterima oleh perempuan besar di atas air ini. Raja-raja di bumi bersama dengannya berbuat zina, dan penduduk bumi mabuk oleh anggur dari kebinatangan perzinaannya." Salah satu dari ketujuh malaikat ini akan datang untuk menunjukkan kepada kita hukuman apa yang akan diterima oleh perempuan besar ini. Dia juga akan memberikan deskripsi tentang perempuan besar ini sehingga kita bisa mengenali negara mana yang dimaksud. Para raja di bumi berzina dengannya, dan penduduk bumi mabuk oleh anggur kebinatangan perzinaannya. Lah sangat bejat, dan bukan hanya dirinya sendiri yang berzina, tetapi lah juga membuat semua orang di bumi, yaitu seluruh umat manusia, minum dari anggur perzinaannya dan menjadi terpengaruh oleh kebejatannya. Saya tersentuh oleh Roh Kudus. Malaikat membawa saya ke padang gurun, dan saya melihat seorang wanita naik di atas binatang merah darah. Binatang itu memiliki 7 kepala dan 10 tanduk dengan nama-nama hujatan yang meliputi seluruh tubuhnya. Pada ayat 3 di sini dikatakan tentang wanita ini yang menunggang binatang merah darah. Pada ayat 4, wanita itu mengenakan pakaian ungu dan merah darah, dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Di tangannya, ia memegang cawan emas yang penuh dengan benda keji, yaitu kebinasaan dan kekotoran perzinahannya. Di dahinya tertulis suatu nama yang mengatakan, "Misteri besar, Babel besar, ibu dari segala perzinaan dan segala kebinasaan di muka bumi." Di sini dijelaskan bahwa wanita ini, yang disebut sebagai Babel besar, adalah ibu dari segala perzinaan dan segala kebinasaan di dunia. Semua perzinaan dan kebinasaan berasal dari pengaruh dan asalnya dari tempat ini. Ya, mereka menyebarkannya melalui penyebaran budaya seperti ini, dan kemudian mempengaruhi banyak tempat, sehingga adat istiadat asli di sana menjadi rusak dan mulai menjadi bejat, bahkan menjadi keji. Pada ayat 6, saya melihat wanita itu
mabuk oleh darah orang kudus dan darah mereka yang memberi kesaksian tentang Yesus. Saya melihatnya dan merasa sangat heran. Yohanes melihat wanita ini, yaitu Babel besar, minum mabuk darah orang kudus, termasuk banyak orang kudus dan mereka yang memberi kesaksian tentang Yesus yang mati di dalam kota besar ini. Yohanes sangat terkejut. Mengapa begitu terkejut? Malaikat berkata kepadanya, "Mengapa kamu terheran-heran? Aku akan memberitahukan kepadamu misteri tentang wanita ini dan binatang yang membawanya, yang memiliki 7 kepala dan 10 tangkut. Kamu pasti terkejut, karena bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ini sangat kontradiktif. Apakah wanita ini mungkin merupakan negara yang membenci orang Kristen? Saya kira mungkin sebaliknya. Karena jika demikian, Yohanes tidak akan terkejut. Negara yang mengaku sebagai Kristen umumnya tidak akan menyakiti orang kudus dan mereka yang memberi kesaksian tentang Yesus. Namun, kontradiksi terletak pada kemungkinan besar bahwa ini adalah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara yang setia kepada Kristus. Jadi, Yohanes merasa sangat terkejut karena bagaimana mungkin ada sesuatu yang begitu kontradiktif, menyatakan dirinya sebagai milik Kristus, tetapi juga membunuh orang kudus dan mereka yang memberi kesaksian tentang Yesus. Pada ayat 7, malaikat ini akan memberitahu Yohanes tentang misteri wanita ini dan juga binatang yang membawanya, yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Pada ayat 8, mengenai binatang yang kamu lihat, sebelumnya ada, sekarang tidak ada, tetapi akan muncul kembali dari dalam jurang yang tak terdalam dan menuju kebinasaan mereka yang tinggal di bumi, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak awal dunia. Akan hewan melihat binatang yang pernah ada, tidak ada lagi, dan kemudian muncul kembali. Pada tanggal 23 Maret, saat saya membaca ayat ini, Tuhan memberi tahu saya, ini adalah Uni Soviet. Itu adalah wahyu yang bersifat suara. Dalam 4 kata, ini adalah Uni Soviet. Uni Soviet yang pernah ada, sekarang tidak ada, tetapi akan muncul kembali. Jadi kita tahu bahwa binatang ini merujuk
pada Uni Soviet. Sedangkan wanita yang menungganginya adalah Babel besar. Tetapi apa yang dimaksud dengan Babel besar, Tuhan tidak memberi tahu kepada saya. Namun, dari deskripsi di sini tampaknya cukup mudah dikenali. Karena pada waktu itu kita akan melihat setelah 7 bencana, ada 2 kelompok negara besar yang tetap ada di permukaan bumi. Salah satunya ada kelompok negara yang dipimpin oleh negara ini, dan yang lainnya adalah kelompok negara yang dipimpin oleh Uni Soviet. Babel besar lebih kuat daripada Uni Soviet, karena di sini kita melihat bahwa Babel besar menunggangi Uni Soviet. Jadi, kita dapat mengenali negara mana yang dimaksud sebagai Babel besar. Ini cukup mudah dikenali. Pada ayat 9, pikiran yang bijaksana dapat merenungkan bahwa 7 kepala tersebut adalah 7 gunung tempat wanita itu duduk. Mereka juga merupakan 7 raja. 5 telah roboh, 1 masih ada, dan yang lain belum datang. Dan ketika dia datang, dia harus tinggal sebentar. Di sini, malaikat memberikan petunjuk lebih lanjut untuk menilai siapa mereka dan peristiwa yang terjadi di antara mereka. Hubungan di antara 7 raja ini memberi kita lebih banyak informasi untuk mengenali mereka. Pada ayat 11, yang pernah ada dan sekarang tidak ada adalah yang ke-8, dan dia juga termasuk dalam 7 itu. Ya, Uni Soviet atau pemimpin Uni Soviet adalah yang ke-8. Dia juga dihitung bersama-sama dengan yang 7 dan akan menuju kebinasaan bersama-sama dengan 7 pemimpin lainnya. 10 tanduk yang kamu 5 adalah 10 raja. Mereka belum mendapatkan kerajaan mereka, tetapi mereka akan mendapatkannya untuk sementara waktu dan akan berkuasa bersama-sama dengan binatang. Seperti para raja, mereka adalah 10 pemimpin negara. Mereka belum memiliki negara mereka sendiri, tetapi di masa depan mereka akan didapatkannya. Tetapi pada saat itu, mereka akan bersama-sama mendapatkan kekuasaan dengan binatang, seperti para raja. Mereka akan satu pikiran, memberikan kekuatan dan otoritas mereka kepada binatang, kepada Uni Soviet. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena anak domba adalah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan anak domba, yaitu yang dipanggil, yang terpilih, yang setia, juga akan memenangkan kemenangan
Di sini dikatakan bahwa mereka akan berperang melawan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka. Perang ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 19. Ya, perang ini terjadi setelah Babel besar dihancurkan. Setelah itu, peristiwa ini akan terjadi dan anak domba akan meraih kemenangan. Mereka yang dipanggil, yang terpilih, dan yang setia juga akan meraih kemenangan. Perang ini sebenarnya sangat istimewa, dan kita akan membacanya nanti karena mereka akan berkumpul bersama-sama dengan para raja untuk berperang melawan anak domba dan timnya. Tapi, bagaimana anak domba bisa mengalahkan mereka? Sebenarnya, mulut anak domba terbuka dan ia meletakkan pedang yang digunakan untuk memburu mereka semua. Dengan demikian perang tersebut berakhir dan kita dapat melihat bahwa kekuatan anak domba jauh melampaui kekuatan manusia. Bahkan jika seluruh pasukan dunia berkumpul, mereka tidak akan dapat melawan anak domba. Bahkan dengan senjata paling canggih sekalipun, itu akan sia-sia. Kekuatannya melampaui kita. Kekuatan anak domba jauh lebih tinggi daripada manusia. Pada ayat 16, terkatakan bahwa 10 tanduk binatang itu akan membenci pelacur tersebut, membuatnya telanjang dan memakan dagingnya, kemudian membakarnya dengan api. Terlihat bahwa 10 tanduk dan binatang tersebut, yaitu 10 pemimpin negara, membenci pelacur ini meskipun mereka menunjukkan perdamaian secara terbuka. Sebenarnya mereka sangat membencinya. Oleh karena itu, mereka sudah merencanakan untuk menjadikannya telanjang dan memakan dagingnya, kemudian membakarnya dengan api. Karena pada ayat 17 dikatakan bahwa Allah membuat semua raja bersatu hati dan sepakat untuk melakukan kehendak-Nya, memberikan kerajaan mereka kepada binatang, sampai firman Allah terpenuhi. Karena ini adalah perbuatan Allah. Dan kemudian semua raja sepakat bersatu hati untuk menjalankan kehendak Allah. Mereka akan memberikan kerajaan mereka kepada binatang, kepada Uni Soviet, dan mereka akan berkumpul untuk berperang melawan anak domba
Babel besar akan dihancurkan sampai firman Allah terpenuhi. Semua firman ini akan terpenuhi. Pada ayat 18 dikatakan bahwa wanita yang kamu lihat adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Dari ayat ini dapat dilihat bahwa sebenarnya wanita ini adalah sebuah kota, yaitu suatu negara. Dan bagaimana hal ini terjadi? Dia memerintah atas semua raja di bumi. Artinya, kekuasaan negara ini sangat besar, menjadi kepala dari semua bangsa. Memerintah atas semua raja di bumi. Orang Taiwan harus benar-benar waspada, karena Babel besar sebenarnya sangat mudah dikenali. Di zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ada dua kelompok negara besar. Kita akan melihat satu adalah Uni Soviet, dan yang lainnya hanya bisa menjadi Babel besar. Negara ini dipimpin oleh kelompok negara. Kita harus bisa mengenali negara ini. Ya, jangan biarkan hati kita tertipu oleh hal-hal ini. Karena Allah sudah memutuskan untuk menghakimi Babel besar dan kemudian melalui Uni Soviet dan para raja. Mereka akan bersatu hati untuk menghakimi dan menghancurkan Babel besar. Ya, jadi kita benar-benar harus waspada. Setelah bencana ketujuh berakhir, orang Taiwan harus ingat untuk keluar dari Babel besar ini. Di bab 18, kita akan membahas lebih lanjut tentang ini. Dalam video berikutnya, kita akan menjelaskan bab 18. Jadi hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajak kami menjadi orang yang siap sedia. Karena Babel besar akan segera dihakimi. Ya Tuhan, bantu kami agar nanti tidak terpikat dengan gaya hidup di sana, agar kami tidak terbuai oleh kemewahan, kekuatan militer mereka, pertahanan yang kuat, dan gaya hidup mewah mereka. Mereka sangat profesional. Tuhan, di hadapan-Mu, semua ini hanya tampak palsu. Karena Engkau akan menghancurkan Babel besar. Engkau akan menghakiminya. Mereka menggunakan berbagai pengaruh, budaya, film, musik, seni, nilai-nilai, dan sebagainya untuk menyesatkan bangsa-bangsa dan memberikan minuman mabuk ke bangsa-bangsa. Budaya di setiap negara telah rusak karena mereka. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau menjaga hati dan pikiran kami, agar kami tidak minum minuman ini. Jadikan kami saksi yang berlawanan. Ya Tuhan, bantu kami untuk tidak merindukan tempat itu, agar kami bisa meninggalkan Babel besar pada waktunya,
dan jaga kami dalam damai-Mu. Ajarlah hati kami untuk selalu mengingat ajaran-Mu, untuk selalu mendengarkan peringatan-Mu. Kami mohon agar Engkau memimpin kami sepanjang perjalanan, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dan menjadi orang yang siap sedia saat Kau datang. Kami berdoa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.